Wabarakatuh. Kita masuk topik yang tadi saya sudah tease di grup tadi. Ya. Ini Taku fans ya, Taku fans sejati. Ini mungkin beda episode aja ya, biar kita bahasnya agak bisa bebas. Taku fans sejati. Ini cuap 1 minggu ini part kedua. Taku fans sejati. Ada. Apa nih Taku fans sejati menurut definisi Anda ini? Ngomongin sekarang apa ntar? Sekarang aja, ngapain ditahan-tahan? Katanya mau Kan bikin ini podcast. baru. Apa? Ya nggak usah, nanti di crop aja. Ngapain? Siap. Taku fans sejati menurut saya. Ya, definisinya menurut Anda bebas aja, karena ini acara podcast kita yang ngomong ya udah, yang lain nggak setuju ya nggak apa-apa. Ini pendapat pribadi aja. Apa ya? Kalau mau dibilang Taku fans sejati itu yang menurut orang. Kan judulnya aja fans gitu, fanatik. Iya. Karena melakukan apa aja untuk yang disukainya. Yang disukai lah. Kayak mana ya, ngewota gitu, beli kalender gitu. Itu fans, itu ngefans. Agak sedih kalender 100.000 dibeli gitu. 150 Pak. 150 ya, maaf. Salah menyebutkan harga saya, maaf. Jangan mengurangi. Iya. Maaf. Saya kan nggak beli. Iya, nggak apa-apa lah. Ya, saya nggak beli masalahnya. Sekarang udah agak. Sekarang udah mikir kayak ngapainnya gue beli dari 150. Nantilah. Mungkin nanti pas punya istri baru memorialnya kerasa. Iya. Dulu begini ternyata masa muda saya. Semudah. Ada yang bisa diceritain sama anak ya nanti ya. Iya. Ini loh nak, ini dulu bapak ngosiin dia, tapi bapak dikhianatin, dianya graduate duluan. Aduh Pak, jangan itu Pak. Aduh. Udah. Lanjut. Udah ke topik utama. Kita nanti ganti judul, bukan Toko Satu Podcast. Wota Podcast nanti. Out of topic ini udah. Lanjut. Iya. Ice breakingnya udahan dulu, lanjut ke topik Toko fans sejati. Ya kan, menurut Maneh tadi fans ya, dari kata fans yang mau rela melakukan apapun demi sesuatu yang dia sukai. Iya. Terus gimana lanjutnya? Ya, untuk menjadi seorang fans itu kan apa ya? Kalau kata Bang Panji Pragiwaksono, iya, Bang Panji. Fanatik. Iya, benar. Dia rela melakukan apa aja untuk orang yang dia suka. Rela nabung buat beli merchandise-nya lah katakan. Iya. Atau kalau di toko satu kan DX lah, minimal DX. Mainan kaos atau apalah gitu. Ya itu sih kayaknya yang disebut fans. Kalau cuma keluar mah apa sih gitu. Iya. Terus gimana pendapat Maneh itu, gimana tentang yang gambar yang tadi lah, tentang salah satu komen di postingan yang cukup gimana ya, cukup fenomenal, kontroversial. Cukup kontroversial di akun kita ini. Cukup kontroversial karena diupload udah agak lama, tapi di pertengahan minggu kemarin tuh malah nge-boom, malah jadi banyak yang komen. Nggak tahu ngapain gitu. Gimana ya? Namanya fans itu ya, mau gimana jadinya tetap nge-support gitu, karena menurut Aing ya. Mau misal lah gini,
Kamen Rider mau gimana aja tetap nge-support gitu loh. Terus kan yang dibahas di postingan yang itu kan karena ngepas aja sama Ultraman gitu kan. Iya. Jadi kita tahu sendiri kan Ultraman karena kondisi uangnya lagi nggak baik kan. Aing cuma ngasih penjelasan kenapa Ultraman kan masih konsepnya fusion terus gitu. Ya betul. Ada banyak sih sebenarnya, nggak cuma 1-2 yang gimana ya, pendapat mereka itu ya kita ya biasa disebut toko fans yang dalam tanda kutip elit gitulah ya. Toko fans Karena elit. iya elit gitu mereka itu. Karena pendapatnya tuh ada rada-rada aneh gitu ya. Menurut Aing tuh agak aneh. Iya. Ya saya sebutin aja ya. Mungkin orangnya juga nggak dengerin ya. Kalau dengerin ya sudahlah. Ya sudahlah. Ya dengarkan saja, ini pendapat saya. Jadi gini, kalau dia kan ngomong gini, banyak fans Ultraman yang kepengen Ultraman tuh kayak yang dulu-dulu aja, yang simple-simple. Kan jadinya agak aneh. Terus habis nge-caption itu dia tambahin, karena itulah tanda dari toko fans yang sejati. Waduh. Ya itu yang agak gimana ya, agak miss lah dalam konteksnya ini. Kalau diri kita sendiri ya, buat kita sendiri kepengen, wah ini Ultraman gimana sih sekarang, kok misal episodenya kurang, ceritanya juga kurang, terus konsep-konsep yang sekarang agak kurang cocok lah ya. Ya kita sebagai fans sih boleh-boleh aja kita punya pendapat sendiri. Kita kepengen, wah aku mah kepengennya Ultraman tuh kayak yang dulu-dulu, episodenya banyak, terus konsepnya bagus, misal kayak Ultraman 3, Ultraman Mebius gitu. Iya. Nah, kalau cuman mengemukakan pendapat tanpa mengait-ngaitkan tentang toko fans sejati sih, mana nggak apa-apa. Misal di komen sekarang kurang cocok sama yang sekarang karena tesnya orang-orang kan beda, orang-orang dulu sama orang sekarang kan beda. Misal kalau fans lama sih kebanyakan ya, nggak semuanya, banyak yang kurang bisa menyesuaikan dengan konsep yang dibawa banyak franchise tokusatsu di masa sekarang, karena ya lebih menjual mainan ya daripada menjual ke cerita. Kalau cuman begitu mah ya nggak apa-apa. Itu kan gimana ya, pribadi masing-masing kan punya pendapat yang berbeda. Kalau gimana ya, kalau kayak komen yang tadi sih, kalau kepengen kayak yang dulu terus ditambahin itu adalah tanda toko fans sejati, itu kan kayak itu cuman idealisme orang itu aja. Dia orangnya pengen pribadi gitu ya, pemikirannya tuh iya aneh gitu orangnya. Jadi kayak toko fans yang baik dan benar gitu, toko fans yang mencintai karya-karya yang lama. Iya. Yang karya-karya yang baru mah itu kayak dicap trash lah ya. Trash gitu semuanya, nggak ada yang bener. Yang bagus mah yang tahun 2000 ke bawah gitu misalnya. Yang baru-baru mah jelek gitu. Itu kalau cuman ngomong mah ya gampang sih ya kita kalau cuman ngomong gitu. Misal kita balik posisi kita di posisi para orang-orang yang membuat tokusatsu ini. Kalau misal kita membuat tokusatsu dengan formula lama kan nggak bakal berkembang gitu loh. Bosan gitu ya. Selain bosan juga nggak bisa berkembang. Misal kita ambil aja ke misalnya yang gampang Ultraman ya. Kita ambil Ultraman lagi lah ya. Misal Ultraman tetap menggunakan konsepnya Ultraman 3 gitu ya. Kan kalau tetap dilanjutin sama sekarang, konsepnya Ultraman 3 itu kan
changer cuma dua, changer cuma dua, terus dibanyakin ke merchandise-nya kan. Kalau yang awal-awal Heisei kan Ultraman tuh kebanyakan di milking duitnya di apa namanya, di pasukan spesialnya, mulai dari pesawatnya, tembakannya itu. Nah karena itu dirasa kurang menguntungkan buat sekarang nih ya, apalagi zaman sekarang Kamen Rider kita lihat sendiri, itu mainannya terlalu gila buat kalau mau di head to head kan sama Ultraman. Apalagi kalau Ultraman masih berani menggunakan konsep yang mirip-mirip dengan Ultraman 3. Oh iya. Kamen Rider Ghost pun yang dicap jelek, yang banyak dicap orang jelek, itu penjualan mainannya malah bagus banget. Benar. Berbanding terbalik dengan klaim-klaim orang yang menyatakan ini Kamen Rider, mohon maaf ya, ampas gitu. Itu malah berbanding terbalik dengan hasil penjualan mainan mereka, yang malah salah satu tertinggi lah bisa dibilang di franchise Kamen Rider Heisei Phase 2. Sama ini nih, kan dia tuh bilang toko fans. Iya. Kan kalau toko fans kan fans tokusatsu ya. Iya. Apakah kalau cuma nonton yang baru-baru gitu doang bisa disebut sebagai toko fans atau enggak menurut Anda? Ya kalau objektif sih, kalau kita ngomongnya fans mah gampang sih. Kalau kita suka, beneran kita suka, kita menikmatinya dengan menikmati bener gitu loh, kita menikmati sesuatu karya dengan hikmat gitu ya. Kita bisa menikmatinya, kita bisa enjoy dengan karya tersebut. Ya kita sah-sah aja ngomong kita itu fans dari sesuatu. Misal fans band A, wah gua suka, misal cuman baru dengerin satu lagu pun kan kita juga boleh join lah, misalnya ke grup-grup lah ya ngomongnya, ke suatu circle gitu, kita kan boleh-boleh aja join. Kita ngomong fans baru kan ada kan sebutan fans baru. Nah ya. Terus ya itu. Terus aing kurang suka lagi dengan pendapatnya orang ini, kan dia kan berdebat gitu. Mana udah baca lah, mana juga komen kan gitu. Iya. Harusnya mana udah baca kan dia memojokkan orang yang tidak setuju dengan pendapatnya itu dengan bilang udah nggak usah sok pinter, pergi sana nonton RTV. Nah ini tambah poin sendiri, orangnya tuh malah nambah ngeselin gitu, bawa stasiun TV. Tipikal orang yang elisit tapi omongannya itu sampah ya. Elisit toksik. Iya. Masalahnya aneh juga. Ya kejadian lah di fandom manapun juga pasti banyak lah orang-orang yang kayak gitu. Tapi kok nemuin juga gitu komenannya di akun ini. Mana mah pas di waktu itu cuman bisa ketawa sih ya. Cuman bisa ketawa, ini orang kenapa kok bisa sampai begini banget. Beda sama orang yang ada di bawahnya sih. Ada satu komen gitu, cuman ngungkapin kalau dia tuh sukanya seperti yang dulu-dulu, tapi nggak sampai itu. Sampai ya ini. Dan dia tuh bikin statement kalau toko fans tuh harus punya DX ya. Iya itu kan nggak harus sih. Nih ada komen dia bilang bukti sebagai toko fans jati bukan. Oh ya bukan deh. Itu orang lain kayaknya itu. Satunya itu yang balas itu. Itu yang balas. Tapi dia balasnya gimana ya? Cuman buat gimana ya, pembelaan gitu. Pembelaan tapi kayak pembelaan, tapi juga kurang bener. Nggak 100% salah, tapi kurang bener aja. Kalau Anda punya DX kan berarti Anda cukup bisalah diakui sebagai fans
yang bener-bener ngefans lah. Iya. Kalau kita ya minim, kalau kita bener-bener ngefans kan minim, kalau zaman sekarang ya itu minim kita download Lah. episodenya walaupun bajakan ya, walaupun bajakan ini bukan termasuk tindak tanduk fans sejati ya, walaupun membajak itu ya itu minimal lah. Sekarang kalau maneh mau dibilangin ngefans mah ya itu minim download episodenya, terus kalau enggak ya wallpaper di HP kan juga udah bisa dibilang ngefans banget lah. Kalau udah sampai majang salah satu karakter gitu di HP-nya, itu udah menurut Aing udah cukup untuk dibilang orang ini ngefans banget sama suatu karakter atau suatu seri gitulah. Lagi pula kan kalau kita nonton bajakan nih, tapi kan kalau ada film kayak diputar di bioskop, film Kamen Rider kan kita tetap nonton juga gitu. Apresiasi juga. Ya diapresiasi dengan nonton gitu aja, gampangnya. Jangan malah keluar-keluar gak jelas. Tapi nonton di bajakan, waduh parah sih itu. Dan ngakunya tak fans sejati tapi ada film Kamen Rider nggak ditonton. Waduh. Keluar-keluar minta link. Iya, keluar minta link. Iya. Tipikal aku fans yang harus dihindari. Terus dipukul biar tobat. Dipukul biar tobat. Nggak usah dipukul. Dikasih robot anjing. Aduh. Kasih robot anjing biar tobat. Tapi jangan robot anjingnya 300 juta. agak gimana ya, agak kurang sudi memberinya 300 juta karena cuma dengar harganya aja udah meringis gitu. Dompet harganya super mahal, harus nabung berapa tahun dan gak makan. Iya. Makan paling nasi kecap kerupuk. Iya. Syukur pasti ada nasi, kalau nggak ada itu ya ngemutin promah lah. Ngumpetin promah. Demi robot anjing. Iya, demi robot anjing makannya promah. Pas uangnya kekumpul robot anjingnya dah nggak dijual lagi. Ya. Habis itu 300 juta buat nikah. Iya. Daripada robot anjing buat nikah aja. Masalahnya ada nggak yang diajak nikahnya? Ada uangnya gampang Job. Udah ya gitu aja ya. Cukup ya menuangkan unek-unek kita tentang tokusatsu fans yang sejati. Digaris bawahi sejatinya. Kapital di bold sejati. Ya, iya. Udah ya gitu aja. Ini sebenarnya ini masih ada satu topik lagi sih. Ya udahlah. Masih mau bahas bareng. Lanjut. Ini lanjut ya. Ini nggak penting sih sebenarnya, cuman sedikit trivia aja. Paling nanti beberapa menit juga selesai tentang item yang tadi kita bahas dari Ultraman kuno, tentang Ultra Z Row, Ultra Z Lens Row, nah itulah. Iya. Ini kan gimana ya? Ini cuma sedikit trivia sih, nggak terlalu ngebahas terlalu dalam. Kan seperti kita tahu, si Z Lens Row ini kan ngambil dari bentuknya Orb Slugger Lens. Iya. Yang ini pertanyaan buat mana? Kalau perbedaan ya, ini perbedaan dari Ultraman Z, senjata yang Ultraman Z, yang Z Lens Row sama Dark Z Riser, itu perbedaannya apa menurut mana? Dan yang jelas di ujungnya ya, yang jelas bukan masalah bentuknya ya, bukan bentuk
bentukannya. Ini ada perbedaan istilah ya, istilah yang harus dipakai dari item tersebut. Kalau Ultra Z Riser sama Dark Z Riser itu namanya apa? Kalau gitu. Dari Z Riser ke Dark Z Riser itu namanya apa? Repaint. Repaint. Nah, kalau itu berarti dari ya bener, itu namanya repaint. Terus kalau Orb Slugger Lens ke Z Lens Row itu namanya apa? apa? Recycle. Ya bisa recycle lah istilah yang paling umum, tapi Remake. kalau mau di remake juga bisa, recycle juga bisa, tapi paling spesifik ini namanya remodel. Nah, kebanyakan orang tuh ngomongnya kan gini, itemnya repaint, padahal nggak repaint. Kalau repaint yang jelas-jelas repaint kan si Ultra Z Riser sama Dark Z Riser itu jelas-jelas repaint. Itu repaint, murni repaint. Kalau si Z Lens Row sama Orb Slugger Lens itu namanya remodel. Nah, remodel sama repaint. Iya benar. Remodel sama repaint ini di atasnya namanya redeco. Redeco itu sebutan buat orang-orang Jepang ya. Orang-orang nyebutnya itu repaint sama remodel itu jadi satu, namanya redeco. Redeco item, redecoration, dekor ulang. Kalau dekor ulang kan ini redeco ini apa ya? Setingkat lah sama namanya recycle sama reuse tadi. Setingkat lah istilahnya. Kan dekorasi, mendekor ulang sebuah benda kan, misal kita dekor, misal ada apa ya, gampangnya sepatu lah ya, kayak sekarang misal kita lomba mewarnai sepatu ya, kan sepatu yang zaman sekarang itu kan jadi kayak kanvas tersendiri buat pencinta sepatunya sendiri kan. Kalau model misal kita sepatu beli polosan terus kita gambarin desainnya, itu namanya repaint. Terus kalau kita punya sepatu terus kita obrak-abrik, ini talinya kita ganti, dalamnya kita ganti, terus sepatunya kita ganti. Waduh. Kita ganti sepatu. Itu ganti sepatu. Kalau kita mengganti part-part tertentu itu masuknya remodel. Kalau nggak kita ngebuat sepatu tersebut jadi kayak sepatunya flash gitu, ada petirnya gitu. Iya. Itu remodel. Jadi kebanyakan orang tuh salah penggunaan istilah. Dengan kebanyakan sih orang Indonesia kan nyebutnya semuanya kan repaint. Repaint. Itu sebuah istilah yang harusnya cuma dipakai buat item-item repaint. Misal contohnya kan kalau repaint di Ultraman kan yang kayak tadi, yang Z Riser ke Dark Z Riser, terus Op-Ring ke Dark Ring, terus ke Grigio, punya Grigio kan juga itu juga masih repaint. Terus yang paling susah kalau mau cari repaint tuh di Kamen Rider apa namanya, build sama Evo, susah. Itu masih susah. Kalau kita cari Genius sama namanya Cross Evo ya, Muscle Galaxy, itu kan beda, terlihat sama tapi kayaknya dalamnya beda. Di dalam terlihat repaint, tapi di dalamnya kayaknya ada part-part yang berbeda. Terus tapi tak sama gitu. Terus Evolve drivernya sendiri lah. Iya. Driver itu masuknya remodel, bukan repaint. Bener. Beda. Karena yang seperti kita banyak perbedaan di moldnya, cetakannya banyak perbedaan. Terus si Trans Steam Gun sama Nebula Steam Gun itu pun juga masuknya remodel. Kalau itu sih kelihatan emang beda sih kalau menurut orang.
kelihatan beda. Terus apalagi itu terus kalau cross build sama Kelihatan beda. sparkling mah kelihatan beda ya. Apalagi ya. Itu sih. Terus apalagi kan banyak kalau repaint juga kalau di Kamen Rider. Misal Gashat Gear Dual sama Iya. Gashat Gear Dual Beta. Terus yang Repaint. final formnya Ghost sama Shinechrome. Rideko. Itu Maksudnya Rideko. Oh, iya, Itu. Remodel. Maksudnya remodel karena kan di pucuk apa simbol Mugen di punya Shin Spectre kan ada tanduknya itu. benar. Voltnya baru. Maksudnya remodel, bukan cuman repaint. Kalau yang repaint di Ghost itu apa ya? Kayaknya Ya. nggak ada yang di Ghost. Yujobus kayaknya repaint. Ikonnya Yujobus sama token bus kayaknya sama kayaknya. Kayaknya sama, tapi Aing belum pernah melihat dengan seksama Yujobus itu kayak gimana. Karena juga nggak keluar di X-nya, muncul cuma di movie-nya Shin Spectre. Benar. Yang dipakai Pamornya kalah sama Shin Spectre sendiri. Si Allen itu. Yang itu bukan sih? Iya, yang emas itu. Yang visornya jadi kayak api-api gitu. Iya. Udah lah. Udah kan? Udahlah, ini cuman trivia, nggak berat-berat amat. Cuman sedikit pembenaran lah buat teman-teman kalau yang dengerin ya. Tapi ini juga mungkin bakal Aing buat post ya ke depannya sih. Bakal Aing buat post ke depannya biar lebih tersebar luas lah ini. Tentang penggunaan repaint yang terlalu overuse di kalangan Taku fans. Padahal ini remodel. Gak usah bilang repaint lah, reuse aja gitu, recycle gitu. Lebih cocok. Tidak terlalu jauh artinya. Kalau repaint kan cuman ganti cat aja. Kalau misal reuse bisa diapa-apain lah, serah. Ya udah. Ya, mungkin cuma gitu ya. Sampai jumpa minggu depan dengan semoga episode-episodenya episodenya tambah menarik ya. Ya, ada kata-kata yang kurang enak didengar. Kita menggunakan istilah sehari-hari aja ya. Iya, nggak apa-apa ini. Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu mah nggak apa-apa. Karena di deskripsi podcast kita udah ada deskripsi bahas Tokusatsu, tapi suka-suka kita. Iya. Kalau mau cari yang serius mah jangan di sini. Ke channelnya Agan Reza aja. Itu serius, bagus. Channel sebelah aja. Itu bagus penjelasannya. Kita mau bahas nggak mau nulis skrip sepanjang Agan Reza, mustah ya. Kita bahasnya mah spontan, cuma kasih poin-poin aja. Ngasihnya spontan. Ya, spontan sepemikiran kita. Nggak usah dianalisis ya. Nanti stres. Kerjaan. Nanti stres. Iya, banyak kerjaan. Tapi masih nganggur besok ya. Kerja orang. Mana kerja kan? Tiap hari kan masih nganggur. Tadi saya kerja saja. Tapi di rumah. Waduh. Ya. Lembur. Itulah. Ya itulah. Ya udah, terima kasih ya Cup buat menemani Aing minggu ini. Walau minggu kemarin kita cuma berdua, walaupun minggu kemarin kita bener-bener nggak bisa berjumpa lewat aplikasi ini. Ya semoga tetaplah ya, tetap konsisten aja. Semoga minggu depan seminggu sekali aja lah. Minggu depan kita konsisten member full team lagi. full team
Semoga full timnya nggak sibuk dengan urusan masing-masing. Semoga. Ya, semoga lah ya. Ada satu yang hilang. Kamu nggak tahu. Semoga. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram kami di @tokusatsuf, Facebook @tokusatsuf, dan YouTube Tokusatsuf Channel. Pantengin juga podcast kami di Spotify ini untuk mendapatkan update-update dari podcast yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.